Tarif 125% Amerika untuk produk-produk Cina. Tarif 125% Cina untuk barang-barang Amerika. Jika ada yang mencari definisi singkat dari perdagangan total antar negara, ini dia. Kurang dari 3 bulan masa jabatan Donald Trump telah memicu perang dagang terbesar dalam sejarah dunia. Pada tanggal 2 April, pada hari pembebasan, Trump mengumumkan tarif pada hampir seluruh dunia. Pasar mulai berdarah seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebijakan Presiden Amerika Serikat yang baru tidak menyisakan siapapun. Semua orang menerima pukulan keras yang sama. Eropa, Cina, Rusia, dan terutama Amerika Serikat. Bahkan sekutu terdekat seperti Elon Musk secara langsung mengutuk kebijakan ekonomi Trump. Kritik universal dan data empiris yang secara harfiah berteriak, "Jangan lakukan ini," akhirnya sampai ke Presiden Amerika yang memutuskan untuk menangguhkannya selama 90 hari, tetapi mempertahankannya pada tingkat 10%. Akan tetapi, kecuali Republik Rakyat Tiongkok yang dengannya ia terlibat dalam konflik ekonomi langsung. Mari kita lihat perang dagang total Amerika Serikat dengan seluruh dunia dan terutama dengan Tiongkok. Selamat datang di 20th Report. Untuk memperoleh perspektif yang baik terhadap peristiwa yang sedang berlangsung, mari kita susun secara kronologis. Sejak hari-hari pertama setelah menjabat, Trump memulai perang dagang yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti yang kemudian terbukti dengan seluruh dunia. 7 hari setelah pelantikannya, ia mengumumkan tarif 100% untuk semikonduktor Taiwan, dan pada tanggal 1 Februari ia menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan bahwa mulai tanggal 4 Februari, Meksiko dan Kanada akan menerima tarif 25% untuk ekspor ke Amerika Serikat, sementara Tiongkok akan menerima 10%. 2 hari kemudian, ia menangguhkan pelaksanaan perintah ini terkait Meksiko dan Kanada selama 30 hari. Tarif untuk Tiongkok mulai berlaku pada tanggal 4 Februari. Tiongkok menanggapi secara simetris dengan mengenakan tarif pada berbagai barang Amerika, termasuk 15% pada batu bara dan gas LNG, 10% pada minyak, mesin pertanian, dan mobil yang diimpor dari Amerika Serikat. Selain itu, mereka memulai penyelidikan anti-monopoli terhadap Google. Tarif pembalasan mulai berlaku pada 10 Februari. Pada hari yang sama, Trump menghapus pengecualian dari tarif pada baja dan aluminium, yang berarti bahwa kedua bahan mentah tersebut akan segera dikenakan tarif sebesar 25%. 3 hari kemudian, pada tanggal 13 Februari, Trump mengumumkan rencana untuk tarif timbal balik yang menjanjikan untuk menaikkan tarif Amerika agar sesuai dengan tarif pajak yang dikumpulkan oleh negara-negara lain atas impor untuk memastikan keadilan. Ia menyiratkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif tersebut, bahkan sekutu. Pada tanggal 18 Februari, Trump mengumumkan tarif sebesar 25% untuk mobil, farmasi, dan semikonduktor yang akan mulai berlaku pada bulan April. Trump juga mempertimbangkan tarif untuk tembaga dan tibor. Pada tanggal 4 Maret, periode perlindungan berakhir dan tarif yang diumumkan terhadap Meksiko dan Kanada mulai berlaku, meskipun tarif terhadap sumber daya energi Kanada dikurangi menjadi 10%. Selanjutnya, tarif terhadap Tiongkok meningkat dari 10% menjadi 20%. Ketiga negara mengumumkan tindakan balasan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan tarif terhadap produk-produk Amerika senilai $155 miliar, dimulai dengan $30 miliar. Tiongkok mengenakan tarif sebesar 15% terhadap produk-produk pertanian Amerika, termasuk ayam, daging babi, daging sapi, atau kacang kedelai. Selain itu, mereka memperluas jumlah perusahaan-perusahaan Amerika yang dikenakan kontrol ekspor. 2 hari kemudian, Trump kembali menangguhkan sebagian tarif pada Kanada dan Meksiko,
Dalam konteks barang otomotif, setelah berkonsultasi dengan Ford, GM, dan Stellantis, ia mengumumkan bahwa tarif timbal balik sedang dipersiapkan dengan maksud untuk mulai berlaku pada tanggal 2 April. Pada tanggal 12 Maret, Uni Eropa ikut campur, mengumumkan tindakan balasan pertama dengan mengumumkan tarif pada produk aluminium, tekstil, peralatan rumah tangga, dan produk pertanian senilai 28 miliar dolar. Presiden Amerika menanggapi dengan ancaman tarif 200% pada anggur dan sampanye Eropa. Pada tanggal 24 Maret, Trump mengancam akan mengenakan tarif sebesar 25% kepada siapapun yang membeli gas atau minyak dari Venezuela. Klien utama Caracas adalah Tiongkok. 2 hari kemudian, Donald Trump mengenakan tarif sebesar 25% pada impor mobil. Akhirnya, tanggal 2 April tiba. Hari pembebasan. Trump mengumumkan tarif timbal balik yang dijanjikan. Dengan beberapa pengecualian termasuk Rusia dan Belarus, Amerika mengenakan tarif pada seluruh dunia mulai dari 10% hingga 54%. Algoritma untuk menetapkan tarif dengan cepat diuraikan. Ternyata itu didasarkan pada rumus sederhana. Defisit perdagangan Amerika Serikat dengan negara tertentu dibagi dengan total impor dari negara itu. Kemudian dibagi 2. Misalnya, untuk Cina, persentase ini adalah 67%. Jadi, tarif Cina berjumlah 34%. Untuk Uni Eropa, tarif baru Amerika adalah 20%. Untuk Jepang 24%, untuk Taiwan 32%, dan untuk India 26%. Selain itu, 34% untuk Cina tidak menggantikan tarif sebelumnya yang berarti bahwa tarif di Beijing mencapai 64%. Perhitungan itu dengan mudah tidak memasukkan ekspor layanan di mana Amerika Serikat memiliki surplus. Negara-negara yang memiliki defisit perdagangan dengan Amerika juga menerima tarif 10%. Orang Eropa, seperti banyak negara lainnya, berjanji akan melakukan pembalasan. 2 hari kemudian, pada tanggal 4 April, Tiongkok mengumumkan tarif timbal balik sebesar 34% untuk semua produk Amerika. Kementerian Perdagangan di Beijing juga mengumumkan penerapan kontrol ekspor yang lebih ketat terhadap logam tanah jarang yang sebagian besar dikendalikan oleh Tiongkok. Trump mengancam bahwa jika Tiongkok tidak menarik diri dari langkah ini, maka ia akan menambahkan 50% lagi ke tarif 64% yang ada, yang akhirnya mencapai 104%. Hasilnya, dari 20 Januari hingga 9 April, S&P 500, Nasdaq, dan Dow Jones turun hingga 15%. FTSE Inggris turun hingga 7%. Stocks Europe 600 turun hingga 9%. DAX Jerman turun hingga 5%. Kospi Korea turun hingga 6%. Nikkei Jepang turun hingga 18%. Dan Shanghai Composite turun hingga 2%. Persentase tidak bekerja dengan baik dalam imajinasi. Jadi, mari kita masukkan dalam nilai nominal. Pasar saham Amerika kehilangan sekitar 9,6 triliun dolar nilainya. Dari jumlah ini, 6,6 triliun dolar hilang hanya dalam 2 hari perdagangan, tanggal 3 dan 4 April, yang merupakan kerugian 2 hari terbesar dalam sejarah. Ada juga arus keluar modal besar-besaran dari bursa saham Amerika. Ini adalah deskripsi dari 2 bulan pertama perang dagang terbesar dalam sejarah hingga 9 April. Pada hari itu, 2 bom lagi dijatuhkan. Tiongkok pertama kali menanggapi dengan sama brutalnya, mengenakan tarif 84% pada Amerika Serikat. Tak lama kemudian, Washington menanggapi. Trump menangguhkan semua tarif di dunia mulai 2 April selama 90 hari, menguranginya selama periode ini ke level 10%. Namun, kecuali Tiongkok, ia mengadopsi taktik yang berlawanan. Presiden Amerika menaikkan tarif Tiongkok menjadi 125%. Kemudian Tiongkok melakukan hal yang sama. Perang dagang total. Bersamaan dengan tarif timbal balik, Tiongkok mengeluarkan senjata lain dan kemungkinan besar mulai menjual obligasi Amerika yang merupakan pemegang terbesar kedua setelah Jepang.
Beijing memegang obligasi Amerika senilai 761 miliar dolar. Oleh karena itu, meskipun pelarian dari pasar saham biasanya menemukan jalan keluar dalam bentuk obligasi, dan memang suku bunga utang Amerika telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, pada tanggal 9 April, suku bunga mereka mulai meningkat tajam lagi. Dan terlebih lagi, Jepang juga dikatakan menjual utang Amerika yang menurut koresponden Fox News merupakan alasan utama untuk menekan perang dagang dengan dunia. Tiongkok juga membela antara lain dengan depresi yuan yang saat ini sudah sangat undervalued. Sentimen pasar telah hancur yang diilustrasikan dengan baik oleh grafik yang disiapkan oleh John Burns Murdoch dari Financial Times, sebagian besar berdasarkan studi dari Universitas Michigan. Indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi Amerika Serikat saat ini lebih tinggi daripada titik tertingginya selama pandemi. Selain itu, hal yang sama juga berlaku untuk seluruh dunia. Lebih dari 60% warga Amerika memiliki opini negatif tentang kebijakan ekonomi negara tersebut yang merupakan hasil terburuk dalam beberapa dekade dan lebih buruk daripada hasil dari resesi pasca 2008. Fraksi orang yang memperkirakan memburuknya kondisi bisnis di Amerika Serikat telah meningkat tajam, mencapai nilai yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pengukuran selama 40 tahun. Persentase orang yang takut kehilangan pekerjaan juga merupakan yang tertinggi di Amerika Serikat dalam 40 tahun terakhir dan sebanding dengan depresi tahun 2008. Hanya 1 dari 4 orang Amerika yang percaya gaji mereka akan tumbuh lebih cepat daripada inflasi, juga merupakan hasil terburuk dalam sejarah pengukuran. Trump maju ke pemilihan umum dengan janji yang kuat untuk mengakhiri kenaikan harga. Saat ini, inflasi yang diharapkan untuk tahun depan telah menyamai inflasi puncak Biden dan krisis 2008. Sering dikatakan bahwa Trump didukung oleh media, namun persentase orang dewasa yang mendengar informasi bisnis yang tidak menguntungkan tentang kebijakan pemerintah telah melampaui 50%, sementara puncaknya di bawah Obama dan Trump pertama hampir mencapai 30%. Perakiraan yang suram juga dikonfirmasi oleh simulasi. Salah satunya yang dilakukan oleh Universitas Aston Inggris yang dilakukan dalam kondisi di mana Amerika Serikat mengenakan tarif 25% pada seluruh dunia dan dunia menanggapi dengan cara yang sama, menunjukkan betapa dramatisnya konsekuensi yang dapat menimpa Amerika Serikat. Analisis tersebut memperingatkan bahwa skenario seperti itu akan menyebabkan gangguan signifikan dalam perdagangan internasional dan aktivitas ekonomi. Dan ekspor dari Amerika Serikat akan turun lebih dari 43%, sementara impor turun 30%. Akibatnya, Amerika Serikat paling berisiko mengalami inflasi yang merajalela. Apa artinya ini dalam praktik? Matt Priest dari Footwear Distributors and Retailers of America menyatakan bahwa sepasang sepatu seharga $150 yang dibuat di China atau Vietnam yang pada tanggal 2 April menerima salah satu tarif tertinggi, 46%, dapat menghabiskan biaya sebesar $230 bagi warga Amerika. Jika produksi dipindahkan ke Amerika Serikat, harganya akan menjadi antara $300 hingga $400. Bahkan sekutu terdekat Trump menyerukan perubahan arah. Dan yang memimpin adalah palu media Trump baru-baru ini, Elon Musk, yang tiba-tiba menyadari betapa dahsyatnya dampak pemerintahan baru yang juga menjadi wajah miliarder itu terhadap bisnisnya. Itu dimulai dengan penurunan tajam saham Tesla, tetapi saat itu Musk masih tetap diam. Tetapi setelah tarif timbal balik, yang salah satu arsiteknya seharusnya adalah Peter Navarro, penasihat senior untuk perdagangan dan manufaktur, Musk tidak dapat menahannya lagi. Benar-benar orang tolol, lebih bodoh dari sekarung batu bata. Begitulah Musk menggambarkan Navarro setelah yang terakhir mencirikan Musk sebagai perakit mobil. Perlu dicatat bahwa pada tanggal 2 April, Trump memberlakukan tarif pada hampir seluruh dunia kecuali beberapa rezim otoriter, Rusia, Belarus, Kuba, dan Korea Utara.
Pemerintah Amerika menyatakan bahwa alasan keputusan ini adalah sistem sanksi yang ada dan nilai perdagangan yang minimal. Namun, perdagangan antara Rusia dan Amerika Serikat masih berjumlah lebih dari 3 miliar dolar yang lebih tinggi daripada pertukaran dengan banyak negara yang dikenai sanksi baru. Namun, jika Trump yang mengemudikan mobil ekonomi global melaju seperti orang gila menuju jurang, maka Rusia, meskipun baru saja berbulan madu, mendapati diri mereka berada di kursi penumpang. Setelah manuver Trump, harga minyak Ural Rusia, komponen utama anggaran Rusia, turun di bawah 50 dolar per barel. Seperti yang dilaporkan oleh kantor berita Rusia TASS pada tanggal 9 April, harganya di pelabuhan Baltik di Primorsk adalah 47 dolar. Ini adalah level terendah dalam hampir 2 tahun. Rencana anggaran Moskow untuk tahun 2025 mengasumsikan harga per barel sebesar 70 dolar. Harga minyak turun sejalan dengan perkiraan pendinginan ekonomi global dan permintaannya terhadap minyak. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mencoba menyikapi tindakan sekutu yang tak terduga itu dengan hati-hati. Kami memantau situasi dengan sangat saksama, yang saat ini digambarkan sebagai sangat bergejolak, tegang, dan penuh emosi, ungkapnya kepada kantor berita Interfax. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Maria Zakharova, lebih spesifik. Keputusan tarif terbaru Gedung Putih yang melanggar aturan WTO menunjukkan bahwa Washington tidak lagi mengikatkan diri pada norma hukum perdagangan internasional. Namun, pada tanggal 9 April, muncullah sebuah refleksi. Menghadapi tekanan yang sangat besar dan kritik yang tajam atas kebijakan tarif baru, Gedung Putih bersikap defensif. Akibatnya, Trump sekali lagi membalikkan keadaan sambil mempermainkan pengaruhnya. Tepat sebelum menangguhkan tarif timbal balik selama 90 hari, yang menulis di platform Truth Social miliknya bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli secara implisit saham. Tak lama kemudian ia menangguhkan tarif dan pasar saham menyala hijau. Banyak miliarder dari lingkaran presiden yang mendapat keuntungan besar dari hal ini yang dibanggakan sendiri oleh Trump. Namun, ia memutuskan untuk mendeklarasikan perang dagang atom terhadap China. Mari kita coba memahami apa maksud semua ini. Dalam episode Apakah Tiongkok di bawah Xi adalah Soviet? Kami membahas seluruh model yang digunakan Partai Komunis Tiongkok untuk mengarahkan Tiongkok. Singkatnya, Tiongkok sengaja memproduksi terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan, mengekspor surplus ke luar negeri, dan mendorong produsen lokal, misalnya di Eropa atau Amerika Serikat, keluar dari pasar. Mereka melakukannya dengan biaya yang mahal dengan menekan konsumsi dalam negeri dan membayar orang Tiongkok lebih rendah dari yang seharusnya mereka dapatkan di pasar. Mengapa? Pertama, mereka secara artifisial membuat industri Tiongkok lebih kompetitif, tetapi keputusan ini juga memiliki dasar ideologis. Beijing takut akan kebebasan dan hak istimewa individu yang lebih besar bagi masyarakatnya yang dapat mengganggu sistem kekuasaan hierarkis di Tiongkok. Akibatnya, semua hasil keberhasilan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir yang bertumpu pada ekspor yang agresif mengalir ke komite sentral yang mendistribusikannya sesuai keinginannya. Dan mereka menginvestasikan surplus dalam sekuritas Amerika, di antara hal-hal lainnya. Pada tahun 2024, surplus perdagangan Tiongkok dengan Amerika Serikat mencapai hampir 300 miliar dolar. Sekarang Trump mengenakan tarif 125% untuk ini. Konsumen Amerika akan membayar harga yang mahal, tetapi ekonomi Tiongkok yang terlalu panas, yang harus berproduksi berlebihan, akan menemukan dirinya dalam kesulitan besar. Mari kita ingat bahwa Tiongkok terperosok dalam utang yang sangat besar, seringkali tersembunyi dan masih terlilit gelembung real estate. Sejauh ini, Goldman Sachs memperkirakan bahwa pertumbuhan PDB Tiongkok pada tahun 2025 dapat dipotong sebesar 2,4%, yang berarti penurunan hampir setengah dibandingkan dengan asumsi Partai Komunis Tiongkok, 5%. Citibank berpikir demikian, meskipun perkiraan ini dibuat dengan tarif yang jauh lebih rendah.
Mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan legitimasi Partai Komunis Tiongkok, berita ini sangat meresahkan bagi Beijing. Tetapi mengapa orang Amerika melakukan ini pada diri mereka sendiri, padahal semua tanda di langit dan di bumi menunjukkan bahwa warga negara Amerika akan membayar harganya dengan jumlah yang tidak sedikit? Secara umum, Trump ingin mengurangi defisit domestik dan memperkuat industri domestik yang dalam beberapa dekade terakhir sebagian besar telah meninggalkan Amerika Serikat dan pindah ke negara-negara yang kurang berkembang. Ide itu sendiri tampaknya tidak salah arah, dan warga Amerika telah mengambil langkah deglobalisasi serupa selama bertahun-tahun. Pada tahun 2016, Hillary Clinton bersama Trump juga menentang perjanjian TPP. Biden mengembangkan kebijakan proteksionis, termasuk mensubsidi industri Amerika melalui Undang-Undang Pengurangan Inflasi. Namun, semuanya hancur karena seluruh sistem perdagangan dunia dan ketidakseimbangannya. Saat ini, dunia terbagi menjadi dua kategori negara. Negara dengan defisit perdagangan dan negara dengan surplus. Dalam kategori pertama, Amerika Serikat jelas mendominasi dengan defisit melebihi 1,1 triliun dolar per tahun. Korban sistem lainnya termasuk Inggris Raya 254 miliar dolar, India, Prancis, Filipina, atau Jepang. Di sisi lain, kita memiliki negara surplus yang mengonsumsi jauh lebih sedikit daripada yang mereka hasilkan. Tiongkok mendominasi di sini dengan surplus sebesar 593 miliar dolar. Jerman, Irlandia, Belanda, Singapura, Swiss, atau Rusia juga memiliki surplus besar. Sekarang, negara-negara surplus tidak ingin menyerap dana yang telah mereka kumpulkan karena hal ini akan menaikkan upah dan harga lokal, yang berarti ekonomi mereka akan menjadi kurang kompetitif. Jadi, apa yang mereka lakukan dengan emas yang mereka miliki? Dolar yang diperoleh menjadi beban bagi bank-bank lokal. Jadi cara termudah untuk mengubahnya menjadi aset adalah dengan membeli utang pemerintah Amerika yang secara efektif mengirimkan uang tunai kembali ke Amerika Serikat sehingga mereka dapat terus membeli ekspor. Dan itulah mengapa buku karangan Michael Pattus dan Matthew Klein berjudul Perang Dagang adalah Perang Kelas. Hubungan ini hanya menguntungkan kelas atau di negara-negara surplus dan defisit. Arus modal mengalir ke Amerika Serikat dalam bentuk aset keuangan, yang memberikan kemudahan akses modal bagi sektor keuangan Amerika, perubahan teknologi besar, dan kaum elit lainnya untuk terus melipat gandakan keuntungan. Hal ini terjadi dengan mengorbankan lapisan sosial terbawah yang pekerjaan tradisionalnya telah lama hilang, sementara harga terus naik karena masuknya modal. Semua ini berkontribusi pada kesenjangan yang terus bertambah. Mari kita dengarkan sepotong dari episode Chaos is the New Order, World AD 2025. Menurut Federal Reserve, pada akhir kuartal kedua tahun 2024, 0,1% orang terkaya di Amerika Serikat memiliki aset sekitar 21 triliun dolar, yaitu sekitar 14% dari seluruh kekayaan Amerika Serikat. 1% terkaya, termasuk 0,1% terkaya yang disebutkan tadi, sudah memiliki 46 triliun dolar, yaitu sekitar 30%. 10% terkaya berjumlah lebih dari 100 triliun dolar dan 66% dari total. Namun, yang paling mengejutkan adalah statistik terakhir. Garis tipis di bagian bawah mewakili kekayaan gabungan dari separuh masyarakat yang lebih miskin dan jumlahnya hanya di bawah 4 triliun dolar. Dengan demikian, 2,6% dari total. Ini berarti bahwa 334.000 orang dari 0,1% terkaya memiliki lebih dari 5 kali lipat kekayaan 167 juta orang Amerika termiskin. Selain itu, dapat dilihat bahwa sejak pandemi, ketidakseimbangan ini baru mulai tumbuh. Namun, negara-negara surplus juga bersalah.
Alih-alih memberikan kembali dana ini kepada warga negaranya, misalnya dalam bentuk upah atau investasi yang lebih tinggi, sehingga mereka dapat menggunakannya, kaum elit lokal menyimpannya dalam kaos kaki atau mengirimkannya ke Amerika dengan membeli obligasi atau saham lokal. Oleh karena itu, orang dapat berasumsi dengan itikat baik bahwa tujuan dari seluruh taktik ini adalah untuk menyamakan kesenjangan global, mengurangi defisit di satu kelompok negara dan surplus di kelompok lain, dengan tujuan memperbaiki situasi orang-orang termiskin di semua negara tersebut. Pada bulan Desember, Pettis di Foreign Affairs mengantisipasi tarif yang diumumkan oleh Trump, tidak menentang gagasan tersebut dan mengindikasikan bahwa jika diterapkan dengan benar, tarif tersebut dapat terbukti berguna. Hal ini juga menjadi pokok bahasan pidato Stephen Miran, Ketua Dewan Penasihat Ekonomi. Ia adalah salah satu penasihat Trump yang mendukung tarif saat ini. Pada tanggal 7 April di Institut Hudson, Miran menjelaskan logika tarif sebagai berikut. Ia mengawali dengan pernyataan bahwa payung keamanan Amerika dan aset cadangan dunia Amerika, termasuk dolar, merupakan beban bagi Amerika Serikat. Sebab hal itu telah membuat produk dan tenaga kerja Amerika tidak kompetitif di kancah internasional. Ia menambahkan bahwa negara lain dengan membeli aset Amerika dapat memanipulasi mata uang mereka sendiri, misalnya China atau Brasil, untuk mempertahankan harga yang relatif rendah untuk ekspor mereka. Sementara itu, surplus yang dipompa ke ekonomi Amerika Serikat berkontribusi terhadap krisis. Miran mengingat kembali tahun 2008 di mana China antara lain membeli saham dalam utang rumah tangga Amerika yang memicu gelembung yang kemudian meledak dengan keras. Oleh karena itu, Miran, seperti Trump, percaya bahwa negara-negara di dunia harus membayar hak istimewa ini. Bagaimana caranya? Pertama, mereka dapat menerima tarif tanpa pembalasan. Kedua, mereka dapat membuka pasar mereka dan membeli lebih banyak dari Amerika Serikat. Ketiga, mereka dapat meningkatkan anggaran pertahanan dan membeli dari Amerika Serikat. Keempat, mereka dapat berinvestasi dan berproduksi di Amerika Serikat. Dan kelima, mereka juga bisa menulis cek ke Departemen Keuangan Amerika Serikat. Keseluruhannya bahkan mendapat nama uniknya, Mar-a-Lago Accord. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa seperti Miran yang agak menggunakan argumen dari buku teks Pettis dan Klein, kedua ekonom tersebut juga memuji tarif timbal balik pada tanggal 2 April. Hal ini tidak terjadi. Seperti yang ditulis Pettis, tarif baru tersebut tidak benar-benar mengatasi masalah Amerika Serikat yang sebenarnya. Salah satu alasan yang jelas adalah bahwa tarif tersebut sebagian besar bersifat bilateral, dan meskipun ketidakseimbangan bilateral mungkin mengesankan mereka yang tidak memahami perdagangan dan arus modal, tarif tersebut sebenarnya tidak ada gunanya. Tarif bilateral sebagian besar mengalihkan perdagangan, tetapi karena tarif tersebut tidak mengatasi ketidakseimbangan internal di negara-negara surplus yang mendorong surplus perdagangan mereka, juga tidak mengatasi peran Amerika Serikat dalam mengakomodasi surplus ini, tarif tersebut kemungkinan besar hanya akan menggeser neraca bilateral tanpa mengubah defisit perdagangan Amerika Serikat secara keseluruhan. Ingatlah, inilah yang terjadi setelah putaran pertama tarif Amerika Serikat pada tahun 2018 ketika defisit Amerika Serikat dengan China menurun, tetapi defisit Amerika Serikat secara keseluruhan dan surplus China secara keseluruhan meningkat. Masalah kedua dengan tarif terbaru adalah bahwa tarif tersebut menargetkan negara yang salah. Trump berfokus pada apakah suatu negara memiliki surplus perdagangan dengan Amerika Serikat atau tidak, bukan pada apakah negara tersebut memiliki surplus yang besar dan berkelanjutan secara keseluruhan. Hanya negara-negara yang terakhir yang mengekspor apa yang disebut Joan Robinson sebagai surplus perdagangan yang merugikan negara lain. Negara-negara seperti Kanada, Meksiko, dan Jepang tidak termasuk dalam keseluruhan masalah karena mereka mengalami defisit perdagangan secara keseluruhan yang membantu menyerap sebagian ketidakseimbangan global. Jika pemerintahan Trump benar-benar serius dalam mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat, putaran tarif terbaru tidak akan membantu.
Apa yang dimaksud petis dijelaskan dengan contoh spesifik oleh Maurice Obstfeld dari Peterson Institute. Bagian dari permainan ini adalah pembeli Amerika Serikat mengalihkan impor mereka dari negara-negara dengan tarif tinggi ke rendah. Pembeli karet alam dapat mengalihkan pembelian mereka dari Thailand, tarif 37%, dan Indonesia, tarif 32%, ke Pantai Gading, tarif 21%, dan Liberia, tarif 10%. Dalam proses ini, mereka akan menanggung biaya pengalihan dan biaya transportasi yang lebih tinggi. Klein sependapat dengan Petis, mengejek banyak contoh tarif chatbot yang tidak masuk akal dan menambahkan di awal. Beban pajak yang diharapkan masyarakat Amerika telah meningkat sekitar 2% dari pendapatan nasional selama 2 bulan terakhir. Seperti semua pengetatan anggaran yang tajam, hal ini akan menurunkan standar hidup dan kenaikan pajak ini ditargetkan sedemikian rupa sehingga orang miskin akan menderita secara tidak proporsional. Kenaikan pajak juga cukup rumit dan sewenang-wenang sehingga akan menimbulkan biaya yang besar bagi bisnis, mengurangi produktivitas, dan memperburuk dampak langsung terhadap pendapatan. Dan inilah inti dari seluruh strategi Trump. Seperti yang ditulis Balaji Srinivasan, ini menghancurkan setiap rantai pasokan yang melewati Amerika Serikat dengan cara apapun, dengan ilusi bahwa 45 tahun deindustrialisasi dapat diperbaiki dalam 1 hari dengan tarif 45%. Banyak sekali bisnis dengan margin rendah, termasuk eksportir Amerika Serikat, akan terdorong ke posisi tidak menguntungkan. Dan ingat, kita masih menulis tentang ketimpangan dalam perdagangan barang. Namun kita telah hidup dalam ekonomi digital selama beberapa waktu, di mana sungguh mengejutkan orang Amerika mendominasi. Bukan hanya fakta ketimpangan dalam perdagangan barang yang menyebabkan defisit ini, tetapi juga karena orang Amerika memenangkan revolusi digital dan beralih dari pabrik ke kantor, mengekspor layanan digital ke seluruh dunia. Ketika diberi pilihan antara kantor yang hangat dengan mesin kopi dan kamis buah, seseorang biasanya memilih hal itu, alih-alih menjahit kaos selama 12 jam atau bahkan menyolder iPhone. Dan bahkan jika seseorang mempertimbangkan untuk memindahkan pabrik perekat Air Max dari Vietnam ke Amerika Serikat, mereka harus membayar pekerja yang sama, $20 per jam, bukan $2. Jasa penyumbang 70% dari ekonomi Amerika Serikat, dan menurut para ekonom, ekspor jasa ini menyumbang sekitar 25% dari ekonomi Amerika. Beberapa negara sudah siap untuk membalas dengan menyerang sektor jasa Amerika yang bisa menjadi alasan lain mengapa Trump agak menahan perang tarif penuh dengan seluruh dunia. Menurut narasi Trump, Navarro atau Miran, sistem yang diciptakan oleh warga Amerika saat ini tidak lagi berpihak kepada mereka. Sistem ini menyebabkan stratifikasi sosial, meningkatkan kerentanan terhadap krisis, dan entah bagaimana memaksa warga Amerika untuk melindunginya secara fisik. Namun, mari kita ajukan pertanyaan yang menyimpang. Mengapa sistem ini dipertahankan begitu lama? Dan mengapa pemerintahan sebelumnya tidak mengatasi masalah ini? Mungkin karena tidak jelas apa alternatifnya, atau diketahui bahwa situasinya akan jauh lebih buruk. Sebagian besar data empiris bertentangan dengan tesis bahwa dunia telah mengeksploitasi orang Amerika. Sistem ini telah memberikan keunggulan bagi Amerika di hampir semua domain geopolitik yang paling penting. Secara ekonomi, Amerika tidak hanya menangkis serangan Cina, tetapi juga secara nominal mulai menarik diri, meninggalkan Cina di belakang. Arsitektur sistem tersebut memaksa Amerika Serikat untuk memiliki tentara terkuat di dunia yang dengan mudah dipertahankan oleh ekonomi terbesar. Apakah ini kerugian atau keuntungan sistem dari sudut pandang Amerika? Bagaimanapun, surplus modal memberi Amerika Serikat keuntungan kosmik dalam menarik bakat dan secara terkenal mendominasi dalam menciptakan cabang-cabang ekonomi terbaru dan paling penting, AI, semikonduktor, teknologi besar. Rata-rata orang Amerika telah menukar 12 jam kerja fisik di pabrik Ford dengan kantor yang nyaman dengan AC.
Lapisan masyarakat Amerika yang lebih miskin akan menanggapi, tetapi semua ini terjadi atas biaya kita. Ini memang benar, tetapi secara nominal, bahkan lapisan masyarakat termiskin di Amerika Serikat lebih kaya daripada 90% populasi dunia. Upah minimum di Florida yang berada di tengah skala adalah $13 per jam, $2.251 per bulan. Ini sebanding dengan upah minimum di Jerman, salah satu negara bagian terkaya di Eropa, tetapi sudah 2 kali lebih besar daripada di Polandia. Di Tiongkok, upah minimum bulanan tertinggi di Beijing adalah $640, 3,5 kali lebih sedikit, dan di Shanghai $380 per bulan, 6 kali lebih sedikit. Ini juga jumlah, bukan upah minimum, tetapi gaji rata-rata di India. Belum lagi negara-negara Afrika, negara-negara Asia lainnya, atau negara-negara Amerika Latin. Tentu saja biaya hidup di Amerika Serikat lebih mahal, tetapi stratifikasi bukanlah kesalahan seluruh dunia, tetapi juga sistem Amerika dan cara surplus ini ditransfer ke strata sosial yang lebih rendah, atau lebih tepatnya, bagaimana sistem itu tidak ditransfer. Kini, Trump telah memutuskan untuk membuang semua keuntungan ini ke tempat sampah yang disebabkan oleh dugaan penindasan yang telah dipaksakan dunia kepada Amerika, meskipun ia telah menangguhkannya selama 90 hari. Akan tetapi, kultus korban yang ia sendiri lawan sebagai bagian dari kampanye anti-woke dapat mengubur semua keuntungan yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir. Kebijakan Trump yang kacau dan penuh penghinaan menyebabkan kerusakan di seluruh dunia. Semua tanda di langit dan di bumi menunjukkan bahwa meskipun ada logika tertentu di baliknya, penerapan yang memalukan dan kurangnya analisis lintas sektoral tentang konsekuensi yang luas mengarah pada satu hal, kekacauan. Namun kenyataan memaksa Trump untuk menghentikan, setidaknya untuk sesaat, kegilaan ini. Ia tidak melakukannya terkait dengan Tiongkok. Konsensus bahwa Beijing harus mengubah kebijakannya sudah jelas. Akan tetapi, Tiongkok tidak berniat untuk menyerah. Ray Dalio, seorang investor dengan eksposur besar di kedua pasar, menyatakan harapan bahwa Tiongkok akan beradaptasi termasuk melalui apresiasi yuan, menjual aset dolar, atau meliberalisasi kebijakan fiskal dan moneter mereka untuk merangsang konsumsi. Masalahnya adalah bahwa Beijing secara teoritis seharusnya telah melakukan ini sejak lama, tetapi belum melakukannya. Mengapa? Kami telah menyebutkan alasannya sebelumnya. Ini berarti bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan semakin memanas, dan beberapa meramalkan adanya eskalasi yang akan segera terjadi di atas Taiwan. Ada kemungkinan yang cukup besar bahwa para sejarawan akan menyebut masa sekarang sebagai periode Raja Gila, dan Trump bahkan tidak akan bertahan hingga akhir masa jabatannya. Namun, saat ini kita berada di pusat badai, dan sama sekali tidak pasti bahwa badai itu telah mencapai titik puncaknya.